Cerita akan berfokus pada seorang penjudi profesional yang tampan dan rapi bernama William Tell. Sebelum menjadi penjudi, ia awalnya merupakan seorang tahanan di salah satu penjara polisi yang bernama USDB. Ternyata William ini merupakan seorang polisi yang pernah melakukan kesalahan ketika dirinya sedang bertugas dan berakhir masuk ke penjara polisi selama 10 tahun untuk menebus kesalahannya. So to my surprise, having been sentenced to 10 years in prison. Meski di penjara, ternyata ia sangat menyukai semua aturan, bahkan setiap rutinitas yang dilakukan di penjara, seperti rutinan yang dia lakukan, bangun, makan, modal, dan tidur, yang hal tersebut akan diulangi selama masa tahanannya, namun bukan rasa bosan yang ia dapatkan, melainkan sebuah sensasi yang bisa membuat hatinya bisa lebih tenang dan bahagia. Never read a book before, not all the way through. Ketika di penjara, ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam mengasah kemampuan menghitung kartu agar ketika suatu hari nanti dia bebas, dia bisa menjadi penjudi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Singkat cerita, William yang sudah bebas dari penjara terlihat sedang bermain poker di salah satu kasino yang ada di kotanya, dan tanpa perlawanan, dia berhasil meraup ratusan dolar dan memutuskan untuk berhenti setelah mendapatkan uang yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya ke depan. William pun pergi ke sebuah hotel untuk menyewa tempat peristirahatannya, namun ada kebiasaan aneh yang dilakukannya, yaitu selalu membungkus semua perabotan kamar dengan kain berwarna putih, di mana hal tersebut ia lakukan karena sudah terbiasa dengan setup di penjara, dan sebelum tidur dia juga selalu menuliskan kesehariannya dalam sebuah buku hariannya. There is a weight a gambler can accrue by accepting financial backing. Pada malam harinya, dia kembali ke sebuah kasino yang tanpa sengaja malah bertemu dengan seorang wanita bernama Linda. Sebenarnya, Linda sangat mengagumi keahlian William dalam bermain kartu, namun dia juga masih bertanya tentang alasan William selalu memberikan taruhan yang sangat kecil, padahal dia merupakan seorang ahli yang tak pernah terkalahkan. I stick to modest goals. Linda pun menawarkan sebuah modal agar William dapat bermain di meja yang lebih besar. Akan tetapi William menolak apa yang ditawarkan oleh Linda karena ternyata tujuan William bermain poker hanya untuk menghabiskan waktu semata. Mendengar hal tersebut, Linda mengajak William untuk bermain kartu bersamanya, hingga akhirnya William pun menerima ajakan dari Linda. Setibanya di hotel, William langsung bercerita ke dalam buku hariannya bahwa dia tidak akan berhutang karena itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Dia juga bercerita bahwa dirinya mempunyai sebuah beban moral yang telah dia bawa dari masa lalu, dan itu cukup menyiksanya, ditambah dengan penyesalan tak berujung karena dirinya sendiri tak tahu apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Karena tak bisa tidur, William memutuskan untuk pergi lagi ke kasino yang secara kebetulan di sana sedang mengadakan sebuah seminar tentang aplikasi penegak hukum yang dibawakan oleh mantan mayor bernama John Gordo. To qualified law enforcement. Merasa bosan dengan pemaparan materinya, William pun memutuskan untuk keluar dari sana. Namun ketika baru saja cengkat, William langsung dicegat oleh seorang anak bernama Kirik. Gitulah, karena susah namanya, jadi kita panggil saja Udin. Dia bertanya kepada William tentang ingatannya terhadap Gordo, dan dia juga memberikan kartu teleponnya jika suatu saat William membutuhkannya, sehingga bisa menghubungi dirinya kapan saja. This is my number. Cumulative I'm staying at this hotel. research. Pada saat William sedang beristirahat di kamarnya, lagi-lagi ia dihantui mimpi buruknya ketika dia masih berada di dalam penjara. Karena Lear tidak bisa tidur, William memutuskan untuk pergi ngopi, juga menelpon Udin agar segera mendatanginya. You awake? I'm here. I'm at the bar. Setelah mereka bertemu, Udin langsung bercerita bahwa dirinya cukup mengenal William. Dia juga tahu bahwa William terjerat sebuah kasus sehingga mengharuskan dirinya di penjara. Mendengar hal tersebut, William mulai bertanya tentang maksud dan tujuan Udin melibatkannya dalam semua ini. What are you talking about?
Ternyata semua itu berawal ketika ayah Udin yang bekerja di kepolisian bernama Roger, namun tiba-tiba dia diberhentikan secara tidak hormat setelah dikambing hitamkan oleh atasannya yang tiada lain adalah Gordo, dan pasca pemecatan itu ayahnya sering mabuk-mabukan dan mulai menghajar keluarganya. He drank heavily, he beat my mother, he beat me. Karena merasa frustasi, ibu Udin pun meninggalkan si ayah dan dirinya, sehingga itu membuat Udin menjadi objek utama yang dihajarnya. Namun tak berselang lama, ayahnya pun memutuskan untuk bunuh diri, dan dari sana Udin menyalahgunakan segala sesuatu yang telah terjadi pada Gordo yang kemudian mengejak William untuk menangkap dan menyiksanya sebagai bentuk balas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Capture him, torture him, and kill him. Keesokan harinya, William kembali menghubungi Udin untuk mengajaknya ikut dalam perjalanannya, dan tanpa pikir panjang, Udin pun menyetujui untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah kasino. William memberikan sedikit uang kepada Udin untuk bermain judi bola, sedangkan William pergi ke tempat lain untuk bermain kartu. William juga menghubungi Linda dan menanyakan kembali tawarannya terkait pendanaan yang akan dia dapatkan untuk bermain judi. Might be interested in what you were talking about. Singkat cerita, Linda pun datang ke tempat William yang kemudian dia langsung diperkenalkan kepada Udin. Setelah acara perkenalan selesai, William meminta Udin untuk meninggalkan mereka berdua, dan di sana William berkata kepada Linda untuk mempersiapkan pendanaan karena mungkin dirinya akan membutuhkan tabungan yang cukup besar. Well, I may want to build up a nest egg, and to do that, I need a backer. Keesokan harinya di sebuah kafe, William mengajarkan Udin beberapa trik dalam bermain poker. Terlihat Udin sangat mengagumi skill yang dimiliki oleh William dalam bermain poker, dan di tengah perbincangan itulah William menanyakan perkembangan tentang rencana pembunuhan terhadap Gordo. This plan you have. William kembali menanyakan rencana apa yang akan dilakukannya untuk menghadapi Gordo. Namun setelah mendengar rencana sederhana dari Udin, William pun memintanya untuk berhenti karena menurutnya hal itu akan sangat berisiko besar untuk dirinya. This isn't very well thought out. Singkat cerita, turnamen poker pun dimulai meski mendapat lawan yang sangat pro seperti tuan USA, tapi dia berhasil menang telak dari mereka semua, dan setelah permainan selesai, dia pun membagi uang yang dia dapatkan dengan Linda sebagaimana yang telah mereka sepakati dari awal. 27 for you, 27 for me. Setelah turnamen selesai, William bergegas menuju penginapannya dan langsung menulis kisahnya ketika dulu masih bersama Gordo, dan barulah diketahui bahwa ternyata William merupakan seorang polisi yang bertugas untuk menyiksa para kriminal bersama seorang mayor yang tiada lain adalah Gordo, dan atas kasus tersebut, semua orang yang terdapat dalam foto langsung dipenjara, sedangkan Gordo sendiri dibebaskan karena tidak adanya bukti bahwa dia juga merupakan salah satu dari kelompok penyiksa tahanan tersebut. Keesokan harinya, William mengajak Udin untuk singgah ke sebuah penjara militer atau bisa dikatakan merupakan tempat tinggal masa lalunya. Namun ketika hendak masuk, Udin menolak untuk ikut karena takut William akan menjebaknya. I ain't going. Selesai dari penjara, Udin memperlihatkan sebuah aplikasi Maps yang ada street view-nya, yang tentunya mungkin akan membuat William terkagum-kagum karena aplikasi tersebut dapat memperlihatkan lokasi rumah Gordo berikut dengan gambarnya. That's John Gordo's house. Singkat cerita, beberapa hari kemudian William kembali mengikuti turnamen di sebuah kota yang berbeda. Dia memulainya dari babak penyisihan dengan peserta yang sangat banyak, namun lagi-lagi dia tidak pernah menemukan hambatan di sana. Setelah bertanding, Linda memberitahu William kalau dia mendapat tawaran sponsor dengan nilai yang cukup besar, dan William cukup memakai kaos sponsor saja saat bermain poker. Namun William menolak karena tujuannya hanya untuk bermain poker, bukan yang lain. Dia juga mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan uang demi membantu Udin melunasi hutangnya. Mendengar hal tersebut, Linda hanya bisa mendukung keputusan William yang sangat mulia tersebut.
Permainan kembali dilanjutkan dengan kemenangan William, dan setelah selesai, dia menghampiri Udin untuk sedikit berbincang dengannya. Udin mengatakan bahwa dia mulai bosan dengan kehidupan William yang sangat monoton dan terus mengulang kesehariannya tanpa ada yang berbeda sedikit pun. It's all the same. You know, it's Mendengar hal itu, William cukup dibuat marah hingga langsung mengajak Udin ke hotelnya, dan dengan perasaan takut, Udin pun terpaksa mengikuti William untuk singgah ke hotelnya. Sesampainya di sana, William langsung memberikan uang sebesar $150 dan mengabsen seluruh hutang Udin berikut dengan kebutuhan untuk biaya hidupnya. Dia meminta kesepakatan kepada Udin untuk pergi menemui ibunya agar melunasi semua hutang yang mereka miliki, dan jika melanggar kesepakatan tersebut, maka William akan memberikan pelajaran juga membunuhnya. Keesokan harinya, William mendatangi Linda dan mengungkapkan perasaan yang sudah lama dia pendam. Tak lama kemudian, Udin mengirimkan sebuah video dirinya sedang menelpon dengan sang ibu, dan dalam beberapa hari ke depan, dia akan pergi untuk menemui ibunya. Where are you? Singkat cerita, babak final turnamen poker pun tiba. Di babak ini jumlah peserta yang tersisa hanya tinggal 5 orang saja. Pertandingan pun berjalan sengit walau sudah berlangsung lama, namun masih belum ada seorang yang bisa keluar sebagai pemenangnya, yang karena sudah ada satu orang yang gugur, maka pemain yang tersisa pun diberikan waktu untuk beristirahat. Saat istirahat, William menerima sebuah pesan dari seseorang, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pesan itu berasal dari Udin yang sedang berada di depan rumah Gordo. Permainan pun dilanjutkan. Terlihat William menjadi sangat tidak fokus karena memikirkan nasib yang akan menimpa Udin. Babak demi babak berhasil dimenangkan oleh lawannya, hingga akhirnya William memutuskan untuk meminta izin dan bergegas untuk pergi saat itu juga. I need a minute. Kekhawatiran William pun bertambah setelah melihat berita bahwa Gordo berhasil menembak mati orang yang mencoba membunuhnya, yang tiada lain adalah Udin. William pun memutuskan untuk mendatangi rumah Gordo dan memberanikan diri untuk menuntut balas dendam atas kejadian di masa lalu, juga kematian anak didik kesayangannya itu, yaitu Udin. Saat Gordo memasuki rumah, ia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat William sedang duduk di kursi rumahnya. Dia kembali mengingatkan Gordo bahwa dirinya merupakan prajurit yang harus menekam di penjara karena dikambing hitamkan oleh Gordo, dan dia meminta agar Gordo mau bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Udin. Meski William memegang senjata, dia memutuskan untuk membawa Gordo ke sebuah ruangan karena ingin masalah ini diselesaikan dengan secara jantan sampai salah satu dari mereka harus ada yang mati. Akhirnya, William pun berhasil membunuh Gordo, orang yang selama ini menghancurkan karir di militernya. Kemudian dia langsung menyerahkan dirinya ke polisi agar langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku untuk seorang pembunuh. I never imagined myself as someone suited to a life of incarceration. Di akhir cerita, Linda datang untuk menemui William di penjara, dan dia sangat sedih ketika melihat William harus kembali menjadi seorang tahanan. Tamat ending yang sangat tidak jelas.